Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Muters, berjumpa lagi di channel UPS Eva UPN VJ di konten Slimut pada hari ini bersama dengan saya di sini Tera Wisnumurti dan rekan saya Panji Ahmad Setiawan. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Nu? Nah, hari ini kita akan bahas nih terkait polemik regulasi PT UN sebagai penghambat pidana terhadap koruptor. Nah, tapi sebelum itu bagi kalian yang ingin melihat konten-konten Selimut sebelumnya, bisa mengunjungi channel kita yang berada di bawah video ini. Di sini pertama-tama mau nanya dulu nih, Nu. Kenapa sih tindakan korupsi yang merajalela di berbagai daerah itu sering dilakukan oleh pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya? Nah, pertama-tama kita akan mengenal dahulu tuh apa korupsi itu, Ji. Nah, kita mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hal inti yang dapat mengidentifikasikan suatu tindak pidana sebagai suatu korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri yang mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. Kata kunci dalam tindak pidana korupsi ini adalah memperkaya diri dan kerugian pada keuangan negara niji. Nah, jika pelaku tidak memenuhi hal tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, ada tambahan lagi nih, Nu, terkait pemidanaan pelaku kasus korupsi. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Wah, berarti memang tidak heran ya, pejabat pemerintahan tuh lekat banget dengan stigma koruptornya dikarenakan ya mereka secara langsung dong dan berwenang mengelola keuangan negara. Ji, kita kan tadi udah bahas nih kenapa koruptor identik banget dengan pejabat pemerintahan. Nah, saya mau nanya nih terkait pengadilan yang berwenangnya nih. Pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus korupsi ya, Nu? Tapi saya bukan permasalahkan pengadilan korupsinya, Ji, melainkan pengadilan yang berwenang terkait penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Dalam hal ini kan pengadilan tata usaha negara. Nah, itu bagaimana ya, Ji? Jadi gini, Nu, pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi akan diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Akan tetapi, terdapat pandangan menarik yang muncul pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Beberapa ahli hukum memandang bahwa undang-undang tersebut sebagai langkah yang mempersulit diterapkannya hukuman pidana terhadap koruptor. Salah satunya Prof. Dr. Krisna Harahap, Hakim ad hoc tipikor di tingkat Mahkamah Agung atau disingkat MA. Berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan merupakan langkah nyata penghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal yang mendasarinya sebagai penghambat pemberantasan korupsi tidak lain dikarenakan melalui regulasi ini. PT UN mendapatkan perluasan kompetensi absolutnya dengan dapat mengadili suatu perkara di luar keputusan tata usaha negara. Namun hal ini masih berkaitan dengan administrasi negara. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengadilan tata usaha negara berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi dapat diadili di PT UN karena telah melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Gitu, Nu. Oh, begitu toh. Jadi dalam kasus tindak pidana korupsi ini PT UN memiliki wewenang ya dalam mengadili pelaku tindak pidana korupsi ini ya. Betul, Nu. Tadi kan Panji menyinggung nih terkait administrasi ya. Nah, ada loh sanksi administrasi yang diberikan pada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Oh, ternyata ada sanksi administratifnya juga ya. Kirain cuma sanksi pidana aja. Memang apa aja, Nu, sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku maupun pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi? Nah, bisa saya jelaskan nih. Nah, apabila seorang pejabat melakukan pelanggaran seperti yang ditentukan dalam pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka berlandaskan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ia akan dikenakan sanksi administratif berat yang disebutkan dalam pasal 81 ayat 3
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu pertama pemberhentian tetap dengan memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya. Yang kedua, ada pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, ada pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan ke media massa. Nah, contohnya dalam kasus alias JB yang melakukan korupsi terhadap bantuan sosial yang dikirimkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk yang terakhir ada pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan ke media massa. Nah, dalam perspektif ultimum remedium ini, pidana adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara dan dapat dicarikan alternatif dengan hukum perdata serta administrasi. Jadi, sangat memungkinkan ditempuhnya jalan administratif ini untuk menyelesaikan kasus korupsi. Makanya kasus korupsi ini lumayan memakan waktu yang lama. Untuk menyelesaikannya yaitu harus melalui PT UN dan administratif terlebih dahulu, baru melanjutkannya ke pidana. Tidak serta-merta langsung melakukan pengadilan tindak pidana, gitu Ji. Oh begitu ya. Jadi nggak heran sih kalau kasus korupsi penyelesaiannya hingga bertahun-tahun. Iya Ji, nah saya punya pertanyaan lagi nih sekaligus sebagai penutup konten Selimut pada hari ini Ji. Wah, apa tuh Nu? Nah, tadi kan terkait sanksi administrasi sudah saya jelaskan ya. Nah, menurut Panji nih, apa sih tujuan diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Terkait hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut dapat dikatakan sangat positif karena memiliki visi untuk menghapuskan kesewenang-wenangan yang terjadi. Mengingat regulasi PT UN sebelumnya dikeluarkan UU Administrasi Pemerintahan belum cukup mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat yang sebagiannya juga merupakan hak asasi manusia. Sehingga dibutuhkanlah undang-undang yang jauh lebih komprehensif yang tidak hanya menjamin hak-hak warga negara namun juga menjadi acuan bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil kebijakan. Pemerintah menilai UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat sehingga harus diperbaharui. Wah, ternyata dikeluarkannya undang-undang ini memiliki tujuan yang baik ya Ji, apalagi dalam perlindungan hak asasi manusia maupun hak-hak warga negara. Wah, tidak terasa nih Ji, kita udah di penghujung acara. Iya juga ya Nui. Oke, untuk Mutters, kami mengucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Like, comment, subscribe karena hal tersebut menjadi penyemangat kami untuk selalu membuat konten-konten bermanfaat untuk kalian. Nah, jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan kerabat kalian agar kita senantiasa tidak menutup diri dengan hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih. Video ini kita akhiri. Sampai jumpa di konten Selimut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.